Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, turunkanlah Roh Kudus-Mu supaya mata hati kami terbuka dan melihat realitas sehari-hari sebagai tanda kehadiran-Mu. Bukalah mata kami ya Tuhan, mata batin kami, panca indera kami, sehingga segalanya kami rasa berasal daripada-Mu. Biarkanlah kata-kata ini juga berasal daripada-Mu yang menyentuh, menjamah, menyapa Anda semua, sehingga Anda semakin tergerak untuk merasakan Tuhan yang hadir, yang hidup mendampingi Anda. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, pada tanggal 28 April, hari Selasa, kita diingatkan bahwa darah kemartiran itu akan berbuah. Semakin banyak martir, semakin darah itu akan tumbuh. Hari ini Stefanus meninggal dirajam, dan dia meninggalnya persis seperti Yesus. Dia tidak menghujat, menghukum, mengkutuk orang-orang yang merajamnya. Kita bisa bayangkan dirajam seperti apa, dengan batu hingga mati. Dan dia berdoa, jangan tanggungkan dosa mereka kepada anak cucu mereka. Ampunilah mereka, persis seperti Yesus. Karena ia diresapi oleh Roh Kudus, dan demikian lo juga dengan kita. Kalau kita diresapi oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah bersama Bapa dan Putra, maka yang kita lakukan adalah kehendak Bapa dan kehendak Yesus. Sekali lagi saudara, Roh Kudus sudah ada dalam hati Anda, dalam diri saya, maka hiduplah sesuai dengan nilai-nilai ilahi tersebut. Itu yang pertama. Dan kita bisa lihat dalam bacaan itu ya, bahwa Paulus akhirnya kita tahu dipanggil Tuhan, dipertobatkan menjadi Paulus, rasul yang luar biasa ya, bagi gereja, bagi dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku terkasih, ada yang menarik dalam bacaan kedua ini, dalam bacaan Injil adalah ini yang kita lihat ya, bahwa Tuhan itu hadir nyata dalam keseharian kita, dalam makanan, dalam roti ya. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan semua itu adalah supaya kita dapat makanan, dapat roti, simbol roti, sesuatu yang fisik, yang secara lahiriah yang kita butuhkan untuk kemanusiaan kita, supaya kita tumbuh berkembang ya. Tetapi kita seringkali gagal melihat bahwa di balik segala apa yang kita miliki itu berasal dari Tuhan, gitu loh. Maka ketika Yesus mengatakan bahwa mana roti yang kamu makan di padang gurun itu bukan dari Musa, dari Tuhan, dari atas, dari Allah. Saudara, banyak kali kita gagal. Jujur kalau saya katakan, kita gagal. Karena seringkali kita merasa kita tidak masuk lebih dalam. Seolah-olah yang saya miliki, yang saya punyai, itu semua adalah kerja dan hasil karya saya. Itulah yang membuat orang akhirnya terikat dan terpikat dan terlekat pada barang-barang itu. Bukan kita menguasai barang, bukan kita menguasai menguasai uang dan seterusnya, harta, tetapi harta, uang menguasai aku. Dan itu bahaya. Kita menjadi terlekat dan kita menjadi diikat. Dan sekarang dengan COVID ini apa? Orang kaya, orang miskin, orang ganteng, orang cantik, orang apa, kena semua. Tua, muda dan seterusnya. Dan ini mengajarkan kepada kita apa? Memang kita bekerja keras, benar. Tapi jangan kita menjadi ekstrim. Kalau kita punya sesuatu, belajar berbagi ya, kepada siapa saja, terutama orang-orang kecil dan miskin. Sekarang ini coba lihat, begitu banyak orang miskin, begitu banyak orang, memang kita juga terkena dampaknya, pasti ada dampaknya luar biasa. Tapi Yesus mengatakan ini ya, ketika dia mengatakan roti itu bukan dari, jadi kita harus memiliki mohon rahmat supaya kita melihat di balik segala peristiwa itu adalah Allah yang bekerja, yang menolong, membantu kita dan menyempurnakan apa yang dalam diri kita. Ya, itu yang harus
kita miliki dan kita mohonkan gitu loh saudara. Kalau enggak, sekali lagi bukan kita yang menguasai barang, materi, uang, tapi uang yang menguasai kita dan kita membuat gelisah, membuat cemas. Enggak damai hidup kita. Silahkan kita punya segala sesuatu yang kita miliki. Boleh. Tapi kalau cara pandangku masih terlekat dan terlikat kepada materi, tidak ada damai. Lalu saya menjadi seolah-olah pelit, medit. Ya. Seolah-olah itu menjadi milikku yang akan kubawa sampai mati. No way. Jadi Yesus mengatakan kepada kita, nah ketika orang Yahudi mengatakan berikan kami roti itu supaya kami tidak mati, akulah roti, kata Yesus. Luar biasa. Yesus ini memang, mana ada orang nabi pun siapapun mengatakan ini akulah roti, inilah makanan. Tidak bisa. Hanya Yesus yang bilang karena dia dari surga. Dia berani mengatakan itu. Saya nggak berani, nggak mungkin. Makanya ketika Ekaristi, inilah tubuhku, inilah darahku. Siapa yang mengubah itu? Ya 180 derajat dari upacara orang Yahudi menjadi inilah rotiku. Jadi inilah darahku. Coba lihat Ekaristi itu. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, hanya Yesus yang bisa mengatakan akulah roti. Kamu barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Coba lihat, ini kata-kata yang luar. Datang kepadaku tidak akan lapar. Barang siapa datang kepadaku tidak akan haus dan lapar. Siapa itu? Coba sekarang kita butuh, apa yang kita butuhkan semua? Lapar lagi, cari lagi. Semakin rakus, nggak akan penuh terus. Maka tadi saya bilang, hidup kita tuh seperti gelas, ya. Tapi bolong, diisi semakin banyak apa saja tetap nggak akan puas. Hati kita seperti itu. Dan siapa yang bisa mengisi hatiku? Hanya Tuhan, karena Dia pencipta. Dan Tuhan itu sudah ada dalam diriku. Coba bayangkan. Sudah ada dalam diriku. Tuhan itu Bapa, Putra, dan Kudus sudah ada dalam diriku. Oh, coba lihat. Baptisan ketika Paskah yang lalu kita diingatkan akan baptisan, ya kan? Dan sudah ada. Lalu problemnya di mana? Problemnya adalah mata batin kita tertutup. Seperti Maria Magdalena, seperti para rasul yang lain, bahwa Yesus datang, bangkit, dan kita tidak melihat. Di mana mata batinku? Tanyalah pada diri kita masing-masing. Kemana mata batinku? Tanyalah kepada kita di mana? Di mana fokus kita? Di mana harta kita yang kita lakukan? Yang kita miliki? Ayo. Karena kita kelekatan itulah yang membuat. Ya. Tetapi bukan hanya kelekatan. Ini anugerah. Paskah itu anugerah. Ketika Maria Magdalena bisa melihat itu Yesus. Ketika Petrus dan Rasul mengatakan itu Tuhan. Ketika dua murid Emmaus mengatakan itu Tuhan. Jadi beda ya. Antara melihat, bukan hanya melihat Yesus. Tapi Yesus jadi Tuhan. Mesias, Kristus gitu. Yesus adalah manusianya, manusia dari Nazaret, ya, dialami oleh. Lalu sekarang berubah menjadi Yesus Kristus, ilahi. Dan untuk bisa mengalami Tuhan yang ilahi itu dibutuhkan rahmat. Saudara. Kenapa kita tidak melihat, kita juga berjuang bertahun-tahun, saya pun juga bisa, semua orang berjuang yang sama, melihat hadir dalam reinkarnasi, semua baca kitab suci, doa rosario, dan segala macam, dengan segala jatuh bangun, tapi kita tetap tidak melihat. Karena apa? Kita butuh rahmat. Minta, datang kepadaku. Tuhan aku haus, Tuhan aku lapar. Nah, bagaimana kita mengatakan Tuhan lapar? Saya sekarang ini lapar nggak? Kita merasa lapar nggak? Kita merasa haus nggak? Kalau nggak merasa haus, tidak merasa lapar, tidak mencari Tuhan. Yakin? Iya nggak? Kalau kita tidak sakit, kita tidak minta Tuhan. Tapi karena kita sakit, kita lapar, kita haus, datang Tuhan. Lalu proses apa? Pengosongan diri. Tuhan, Engkaulah. Aku tak pantas. Datanglah kepadaku. Aku tak layak. Siapa kita ini? Tuhan mengadakan perjanjian darah dan air, itu perjanjian antara manusia dan Allah. Allah dan manusia. Siapa manusia? Perjanjian itu adalah orang yang seimbang. Saya berjanji dengan romo-romo lain yang setara. Tapi dengan Tuhan, gimana perjanjian?
Tapi Tuhan mau diadakan perjanjian, maka disebut perjanjian baru. Dalam perjanjian baru itu siapa? Yang menjamin? Yesus, bukan saya, bukan kita manusia. Karena Yesus yang menjaminnya gitu loh. Lalu Tuhan berkenan karena dia berasal dari Tuhan, karena dia Allah sendiri yang menjadi manusia. Lalu perjanjian itu menjadi pas. Kalau saya berjanji dengan Tuhan, apa jaminan saya mudah berdosa, saya mudah mengingkari dia, saya mudah menjauh dari dia? Nggak bisa. Karena Yesus yang menderita wafat dan mati bangkit, itulah janjinya. Karena Yesus membela kita. Yesus berkorban demi kita. Maka korban Yesus dalam Ekaristi yang satu-satunya diterima oleh Bapa. Kalau nggak ada Yesus, nggak bisa, saudara. Siapakah kamu? Sekarang ngomong A, besok ngomong B, besok lagi ngomong C, bolak-balik menjauh dari Tuhan. Tapi Yesus tidak. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sabda Allah hari ini coba Anda renungkan, kita harus ulangi. Ya Tuhan, aku haus kepadamu, aku lapar kepadamu, aku datang kepadamu. Tuhan, aku haus, aku lapar, datang kepadamu. Karena Engkaulah yang memenuhi hatiku, memenuhi jiwaku. Aku tak akan haus lagi bersama Engkau. Intimior intimo meo. Tuhan itu lebih dekat denganku daripada diriku. Dan dialah yang dapat memenuhi hatiku. Selama kita tidak mencari Tuhan, kita akan haus terus. Saya sudah katakan berkali pada seseorang itu. Selama kamu tidak bersandar menyandarkan diri pada Tuhan, kamu tetap haus terus. Kamu akan gelisah, nggak akan tersembuhkan. Percayalah pada saya. Ya tapi Romo, saya butuh saya butuh ini, orang butuh kira-kira. Kosong. Andainya kamu punya suami, juga kamu punya istri, kamu punya anak, punya siapapun, apakah itu dapat memuaskan dirimu? Penuh, full. Hanya Yesus, kekasih hati kita, yang dapat memenuhi hati kita. Serahkan dirimu kepadanya. Entah kamu sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Dengan luka-luka apapun, sebesar apapun. Semoga Tuhan meyakinkan kita memenuhi kelaparan dan kehausan batin kita yang terdalam. Biarlah gelas hati kita itu ditutup oleh Tuhan sehingga penuh, sehingga melimpah ruah. Dan ruah ini hasilnya dari permenungan yang sudah saya lakukan. Tuhan memberkati Anda. Semoga Allah Bapa memberkati anak-anakmu ini, disembuhkan dari segala macam penyakit, kekhawatiran, sehingga semakin menyerahkan diri kepada Tuhan. Demi Kristus, berkat-Mu ya Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.